Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Selvin di channelnya Kuda Tech. Dan kali ini kita kedatangan sebuah mini PC lagi. Padahal kemarin kita baru nge-review mini PC, tapi sekarang kita nge-review mini PC lagi. Jadi sebenarnya pasar mini PC ini menarik buat kita bahas, Pak. Karena nggak semua orang tuh pengen PC yang gede-gede kayak di belakangku ini, ya kan. Karena ya mungkin ada orang yang cuma kebutuhannya office, belajar, kerja tanpa gaming berat ataupun rendering berat gitu kan. Jadi ya butuh mini PC doang udah cukup lah. Kayak buat browsingan, nonton YouTube, atau emang cuma ya office doang gitu kan ya. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah mini PC dari brand Geekom. Nah, Geekom ini berdiri sejak tahun 2003 di Taiwan ya, dan memang dia fokus di mini PC. Jadi memang kalau ada brand yang fokus di satu bidang doang, ya biasanya dia itu riset and development-nya lebih bagus lah gitu kan. Dan kali ini kita kedatangan sebuah Geekom Mini Air 11, sebuah mini PC dengan harga yang sangat terjangkau. Beneran, ini murah banget, Pak. Jadi nggak usah lama-lama lah ya. Langsung aja kita bahas ini dia, mini PC dari Geekom, yaitu Geekom Mini Air 11. Let's go kita bahas. Sebelumnya, kita unboxing dulu buat lihat apa aja sih isi paket pembeliannya. Pertama, ada sebuah amplop yang berisi kartu ucapan, Pak. Kalau berisi duit itu amplop nikahan. Terus ada unit Mini Air 11-nya. Terus ke bawah lagi ada sebuah pouch berbahan Bluetooth. Terus ada beberapa perkabelan nih. Mulai dari kabel power adapter, kabel HDMI to HDMI, kabel mini display port to HDMI, dan sebuah bracket lengkap sama baut-bautnya. Komplit bener ya isi box sekecil ini. Secara dimensi 11-12 lah sama mini PC kemarin yang pernah kita review. Bahkan Geekom Mini Air 11 ini sedikit lebih compact loh. Panjangnya 117 mm kali lebar 112 mm dengan ketebalan yang cuma 34,2 mm doang, bre. Bobotnya pun enteng, cuma sekitar setengah kilogram aja. Bahkan bisa loh mini PC ini masuk kantong pegawai pajak. Maksudnya masuk kantong celana kita, bre. Tampilan sisi atas clean banget, berupa finishing hitam glossy dengan emboss Geekom di tengah dan Intel Inside di pojok kiri atas. Pindah ke sisi depan, ada tombol power di paling kanan, terus ada port jack combo audio, ada port USB 3.2 Gen 2 Type A, sebelahnya lagi ada port USB 3.2 Gen 1 yang Type C. Geser ke sisi kanan, ada finishing grill yang kali ini bolong beneran, bre. Tentu ini buat airflow ya. Nah, yang di sisi kanan ini cuma ada Kensington lock. Kalau yang di kiri finishingnya masih sama ya, berupa grill dan terdapat port SD card. Lanjut ke sisi belakang, ada grillnya lagi nih. Yang pasti ini buat exhaust sih, soalnya pas kondisi nyala rasanya lumayan anget, bre. Terus I/O panel di sini lumayan rame. Mulai dari kanan ada port HDMI, terus di atasnya ada port USB 3.2 Gen 2 yang Type C, sebelahnya lagi ada dua port USB 3.2 yang Type A. Gak ketinggalan ada juga port LAN di sini. Terus yang unik ini nih, ada port mini display port, dan paling kiri tentu aja port adapter. Turun ke sisi bawahnya ada 4 titik perbautan yang dikelilingi karet biar gripnya makin mantep. Terus ada 2 lubang buat dihubungkan ke bracket VESA bawaan yang support VESA mount baik itu 75 mm ataupun yang 100 mm. Nah, sekarang kita bahas soal spesifikasi. Kalian jangan terlalu berekspektasi lebih, bre. Ingat ya, harganya cuma 2 jutaan, tapi kita masih dapat prosesor yang lumayan baru loh, yaitu Intel Celeron N5095 yang merupakan keluarga Intel generasi ke-11. Sebuah prosesor mobile entry level dengan 4 core 4 thread yang punya boost clock up to 2,9 GHz. TDP-nya terbilang cukup rendah, sekitar 15 watt aja, yang emang cocok banget buat sebuah mini PC. BTW, Geekom Mini Air 11 ini tersedia yang versi barebone alias tanpa RAM, tanpa SSD, dan tanpa operation system. Nah, yang versi barebone ini harganya 139 USD atau sekitar 2,1 juta. Nah, kalau unit test kita ini yang versi ada RAM, SSD, sama operation systemnya, bre. Harganya naik dikit jadi 169 USD atau sekitar 2,5 juta, Pak. Kalau storage-nya tenang aja, bre. RAM yang dipakai tentu aja RAM SODIMM DDR4 yang berkapasitas 8 GB single channel. Di sini slot RAM-nya ada 2 kok, jadi masih bisa di-upgrade. Dan maksimal upgrade-nya ke 2x16 GB alias 32 GB dual channel, bre. Di sini udah pakai M.2 SATA SSD yang berkapasitas 256 GB dengan operation system Windows 11 Pro di dalamnya. Kalau opsi storage tambahannya nggak ada sih. Palingan kita bisanya upgrade M.2 SATA SSD-nya ke kapasitas 1 TB maksimal. Tapi soal kecepatan atau speed-nya jangan berharap sekencang M.2 NVMe ya, bre. Nanti kita tes-tes lah buat tahu kecepatannya. Terus buat graphic card-nya, mini PC semungil ini tentu aja ngandelin iGPU bawaan si prosesor, yaitu Intel UHD Graphic 605. Bisa dibilang ini iGPU buat ngedisplay aja sih ya, karena jumlah execution unitnya cuma 16 unit dan clock speed-nya up to 750 MHz aja. Kemampuan displaynya sampai resolusi 4K via port mini display port. Buat kemampuan gamingnya gimana ya kira-kira? Nanti dah kita tes. Lanjut soal powernya nih. Geekom Mini Air 11 ini dibekali power
adapter yang punya rating 65 watt. Power adapternya udah oke nih. Panjang kabelnya sekitar 1,5 meter dan tipe colokannya udah cocok sama colokan Indonesia, bre. Soal fitur lainnya, ada modul Wi-Fi 5 buat koneksi internet via wireless. Terus ada modul Bluetooth yang masih pakai versi Bluetooth 4.2. Udah cukup lah ya buat sekedar pairing mouse atau keyboard Bluetooth kalian. Dan ini saatnya, bre, kita langsung masuk aja ke performance-nya. Kalian penasaran kan performa dari mini PC ini, yaitu Geekom Mini Air 11 yang kalau kalian lihat nih perbandingan sama box Intel, itu lebih gede boxnya Intel. Nih, kalian bisa lihat ya kan. Terus dari samping, dari tingkat ketebalannya juga lebih tebel punyanya boxnya Intel. Jadi memang semini itu. Ini beneran mini, Pak. Dan pertama kita bakal tes untuk performance prosesornya. Pakai seperti biasa software Sedemens R15. Di sini kita tes 5 kali loop. Dari skor multicore yang didapat ternyata cukup stabil di kisaran 360 poin. Penurunannya baru terjadi di pengetesan terakhir. Sebagai pembanding, di prosesor desktop mungkin di-compare-nya sama prosesor Core i5 750 ya, yang punya skor multicore sekitar 316 poin. Kalau kita lihat dari performanya, memang mini PC ini kalau dites buat Cinebench R15 itu mengungguli Core i5 750 yang notabene itu prosesor berapa tahun yang lalu? Mungkin 14 tahun yang lalu ya. Dan kalau kita lihat dari dayanya, daya dari prosesor ini cuma 15 watt, sedangkan untuk Core i5 750 itu 95 watt. Gila, berapa kali lipat tuh? Hampir 5 kali lipat lebih boros ya kan. Oke, selanjutnya kita bakal tes untuk speed dari storage-nya ya, karena ini kan SSD M.2 SATA, jadi nggak sekenceng SSD M.2 NVMe, Pak. Speed rate-nya tercatat maksimal di angka 509 Mbps per second. Tapi dari 5 kali pengetesan kita, ternyata semua tesnya tuh stabil banget, bre. Beda sama speed rate-nya yang sempat melonjak di pengetesan ketiga. Buat rata-ratanya sih sekitar 380 Mbps per second buat speed rate-nya. Nah, buat performa iGPU-nya, yaitu Intel UHD 605, kita tes untuk benchmark sintetis pakai software 3D Mark. Ada Firestrike yang dapat skor grafik di angka 636 poin dan juga pengetesan TimeSpy yang dapat skor grafik di angka 180 poin. Saya pribadi sih nggak ada pembanding buat bandingin iGPU-nya ini ya, Intel UHD 605, karena memang ini kan sebenarnya ya iGPU buat display doang gitu loh. Tapi kalau kalian kayak penasaran banget buat gaming gimana sih, Bang? Oke, di sini saya ada tes 2 game. Pertama ada CS:GO dan Dota 2 ya. Sebenarnya kalian bisa-bisa aja main kayak maksa gitu ya, tapi di settingan grafik yang rata kiri atau settingan very low, dan untuk resolusinya ya 720p gitu kan. Kalau ada yang lebih rendah lagi, pakai yang lebih rendah lagi. Dan sebenarnya masih bisa main game CS:GO, cuma ya gitu, Pak. Ya sekitaran 30-an FPS gitu loh. Tapi kalau kalian yang mau maksa main game sih ya sekitar segituan lah. Itu pun kalau kalian mau main Dota 2 kayaknya sih lebih rendah lagi ya. Dan bener banget ya, pas dites buat Dota 2 pun kayaknya mending gak usah dah. Mungkin kalau kalian main PB atau GTA San Andreas, Minecraft itu masih bisa. Tapi kalau game di atasnya itu udah nggak bisa lagi. Oke, sekarang kita lihat untuk suhunya. Mini PC itu terkenal mungkin panas ya, tapi tergantung dari prosesor yang dipakai juga. Ini kan prosesornya prosesor yang bisa dibilang low entry, yaitu Intel Celeron gitu loh. Dan untuk TDP-nya pun cuma 15 watt doang. Dan kita lihat untuk suhu idle-nya sekitar 55 derajat Celcius. Itu cukup hangat ya. Sedangkan untuk suhu tertingginya pas kita stress test pakai software Eden 4 Extreme, tercatat cuma di angka 63 derajat Celcius untuk PC seukuran kecil gitu loh. Dan untuk penggunaan dayanya kita tes juga ya. Pertama untuk idle nggak diapa-apain, itu sekitar 11 watt. Dan pas dipakai buat nonton video YouTube 1080p resolusinya naik jadi 16 watt. Jadi naik 5 watt tuh dari 11 ke 16 watt. Dan kita tes buat ngejalanin pakai 3D Mark TimeSpy, itu memakan daya sekitar 22 watt. Pas kita tes pakai Iden 4 Extreme, kondisi daya saat full load mencapai 25 watt. Jadi memang kesimpulannya, total daya dari mini PC Geekom Mini R11 ini sekitar 25 watt aja, Pak. Sedangkan adapter yang dikasih 65 watt. Ya, itu mah nggak bakal bikin listrik kalian jebol lah. Orang lampu rumah kalian aja bisa sampai 50 watt, ini cuma 25 watt doang gitu loh. Ya namanya juga mini PC. Yang namanya mini PC, udahlah dayanya mini, suhunya mini, ukurannya juga mini, performanya ya harusnya sih mini juga ya, karena kan mini PC. Karena ya menyesuaikan dengan harga lah. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, saya ada info mengenai garansi dan harga. Kalau harga kan tadi udah kasih tahu ya. Kalau kalian mau beli yang berbonya doang tanpa RAM, SSD dan operation system, harganya sekitar 2,1 juta. Tapi kalau misalkan kalian mau beli yang sama kayak punya saya ini, udah ada RAM, SSD dan operation systemnya, sekitar 2,5 jutaan. Dan ngomongin soal garansi, karena memang ini kan produk global ya kan, jadi untuk garansinya 1 tahun. Dan kalau misalkan kalian mau pengembalian unit itu sekitar 1 bulan. Itu di garansi globalnya. Nggak tahu kalau garansi Indonesia gimana. Tapi untuk Geekom Mini R11 ini, untuk mini PC-nya, di Indonesia udah ada yang jual ya. Di beberapa toko online juga udah ada yang jual. Tapi ingat, yang tadi saya sebutkan itu harga MSRP-nya, harga globalnya ya, 2,5 juta. Kalau udah masuk Indo ya udah kena pajak, bea cukai dan lain sebagainya.
jadi 3 jutaan gitu Pak. Tapi 3 juta lebih 60 ribuan gitu lah, nggak tinggi-tinggi banget lah gitu. Dan gimana menurut kalian mengenai performa dari mini PC ini, yaitu Geekom Mini Air 11? Mungkin ya kesimpulan dari saya memang mini PC ini cocoknya buat penggunaan office, work, ataupun belajar, ataupun entertainment, ya nonton-nonton gitu kan, ataupun buat kasir gitu kan. Ini cocok banget karena harganya sekitar 3 juta pas ya. Coba dah tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian mengenai ya mini PC Geekom ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin, selaku di channel, ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.